Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Jainul Hasan Genggong, Probolinggo. Saya mohon maaf kemarin perkuliahan daring hari Minggu saya tunda hari Senin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kontrak perkuliahan kemarin pertemuan pertama sudah saya jelaskan, perkuliahan bisa dilakukan secara luring sekaligus daring. Materi bahasa Indonesia tentang pengertian dan fungsi bahasa. Mahasiswa bisa menjelaskan pengertian bahasa sekaligus bisa menjelaskan fungsi bahasa. Itu tujuan pembelajaran mata kuliah hari ini. Materi pembelajaran definisi bahasa. Apa yang kalian ketahui tentang bahasa? Dengan bahasa kita bisa berkomunikasi dengan teman, saudara dan juga orang lain. Definisi bahasa ini menurut ahli bahasa Gorskeraf mengatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Beliau ini merupakan dosen dari Universitas Indonesia, ahli bahasa yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya, definisi bahasa menurut Ferdinand de Saussure mengatakan bahwa bahasa itu memiliki ciri pembeda yang paling menonjol, karena dengan bahasa setiap kelompok merasa dirinya bahwa sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Ini Ferdinand de Saussure, ahli bahasa dari Swiss. Ferdinand de Saussure ini ahli bahasa yang terkenal di Eropa. Selanjutnya, definisi bahasa menurut Ludwig Wittgenstein. Ini filsafat bahasa berasal dari Austria, Eropa. Mengatakan bahwa bahasa merupakan bentuk pemikiran yang dapat dipahami berhubungan dengan realitas yang memiliki bentuk dan struktur yang logis. Logis ini struktur yang masuk akal. Selanjutnya, bahasa menurut Krida Laksana. Ini profesor dari Indonesia, ahli bahasa. Mengartikan bahwa bahasa itu sistem lambang bunyi yang arbitrer. Arbitrer itu mana suka, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sistematik, urut sesuai dengan sistem, artinya beraturan atau berpola. Bahasa memiliki sistem bunyi dan sistem makna yang beraturan. Ini berkaitan dengan hakikat bahasa. Hakikat bahasa arbiter mana suka ini bisa muncul tanpa alasan. Kata-kata simbolis dalam bahasa bisa muncul tanpa hubungan logis dengan yang disimbolkannya. Bahasa adalah vokal, intinya itu bahasa mewujud dalam bentuk bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Hakikat bahasa selanjutnya ini simbol adalah lambang sesuatu. Bahasa juga memiliki lambang sesuatu sesuai dengan petunjuk yang diucapkan oleh manusia. Bahasa mengacu pada dirinya. Ini mampu dipakai untuk menganalisis bahasa itu sendiri. Masih dalam hakikat bahasa, bahasa itu manusiawi sehingga memiliki kekayaan yang hanya dimiliki oleh umat manusia. Bahasa adalah komunikasi, ini yang paling penting. Terasa dari bahasa sebagai alat komunikasi dan untuk berinteraksi antar sesama. Menurut Brown dalam Rahardi menyatakan bahwa prinsip bahasa
Ini yang pertama merupakan kebiasaan, bisa berubah-ubah berhubungan dengan budaya. Ini merupakan alat komunikasi bersifat unik dan khas, merupakan lambang yang arbiter, bersifat vokal, merupakan sistem. Nanti ketika pertemuan langsung ini saya akan menjelaskan secara jelas ketika pelajaran materi perkuliahan luring. Konsep bahasa ini masyarakat, bahasa dan budaya. Ini dalam kumpulan masyarakat tersebut terdapat budaya. Nah, dalam budaya sehingga muncul bahasa yang merupakan ciri khas dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, apa simpulan dari hakikat bahasa? Yang nanti kalian tugas ini. Terima kasih. Praktik bahasa Indonesia, tugas ini silahkan membuat ringkasan belajar tentang apa yang kalian pelajari hari ini di mata kuliah bahasa Indonesia. Ringkasan dikumpulkan di WA-nya Pak Andris. Nanti kalian bisa mengumpulkan dalam bentuk Word, mengumpulkan tugas ini sekaligus sebagai absensi mahasiswa. Terima kasih. Dikumpulkan di WA-nya Pak Andris. Sekali lagi, ini ringkasan belajar tentang apa yang telah kalian pelajari di mata kuliah bahasa Indonesia. Ringkasan dikumpulkan di WA-nya Pak Andris dalam bentuk Microsoft Word yang mengumpulkan tugas ini sekaligus sebagai absensi mahasiswa. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.